Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman Sobat Pubers? Kembali lagi di acara podcast Pubers, podcast untuk bersama. Senang rasanya saya Mustiawan hari ini luar biasa bisa menemani dan sharing lagi dengan teman-teman untuk menyapa teman-teman sobat-sobat Pubers dimanapun Anda berada. Nah, memang beberapa Sabtu kemarin ya kita agak ada informasi gitu ya, ada informasi terkait dengan kenapa ya ada Media Link dan Visip Uhamengga ini kok belum tayang lagi gitu ya. Nah ini kemarin ada beberapa hal ya karena kondisi kita tidak baik-baik saja gitu ya dalam ada demo dan lain sebagainya, maka kemarin produksi juga kita off-kan dulu gitu ya. Nah, tapi hari ini kita akan menyapa teman-teman untuk diskusi terkait dengan isu-isu yang hari ini bisa membuat inspirasi dan informasi bagi teman-teman sobat Pubers dimanapun Anda berada. Nah hari ini menarik ya. Hari ini kita akan berbicara terkait dengan hal-hal yang sifatnya fundamental gitu ya, menarik terkait dengan beberapa perubahan ya. Mungkin kita hari ini bisa merasakan gitu ya, bisa merasakan kok tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan nggak jelas gitu ya, tiba-tiba hujan deras 10 menit 20 menit selesai gitu, tiba-tiba panas lagi. Sekarang kalau zaman dahulu ya, mungkin teman-teman kita dulu pernah dibelajari terkait dengan bulan ini akan turun hujan. Oh, bulan ini akan kemarau. Tapi sekarang kita tidak bisa prediksi cuaca itu. Kenapa ya? Gitu ya. Nah, ini akan kita perbincangkan terkait dengan climate change atau perubahan iklim. Nah, ini menariknya hari ini kita akan ditemani salah satu pembicara atau teman sharing lah ya, sobat sharing di sini untuk sharing dengan teman-teman Pubers terkait dengan climate change. Nah, kita sapa dulu Mas Rinto Leonardo. Betul ya? Betul Mas. Luar Betul. biasa namanya sudah Rinto Leonardo. Bisa nyanyi ya? Ini kayaknya pertanyaan ke 99876 kali. Iya kan? Siapa tahu ini Rinto Harahap. Pengennya bisa nyanyi Mas, tapi kayaknya kasihan orang nanti masuk rumah sakit. Oke. Rinto Leonardo, Mas Rinto. Betul, Mas Rinto Mas. ini adalah dari Invit ya? Ya, betul. Dari Invit. Nah, kalau kemarin kita kedatangan juga dari Invit yaitu Mbak Intan gitu ya. Mbak Intan Intan siapa namanya? Kalau Bedisa. Bedisa. Ya, betul. komsnya Invit, ya. Mas Mbak Intan Bedisa sebagai Lead Communication Strategis. ya. Betul ya? Ya, betul. Nah, kalau Mas Rinto sendiri sebagai apa di Invit? Saya Mail dan Design Officer Mas. Tapi sebelumnya saya di program. Mail Mail and Design Officer. Apa itu, Mas? Nah, ini agak sulit juga bahasanya, padahal mah cuma mau monitoring aja. Oh, mau Tukang monitoring. pantau-pantau Mas. Oke, monitoring terkait apa? Semua isu? Kan kemarin Mbak Intan menjelaskan terkait dengan Invit itu ngomongin segala isu ya? Ya, betul. Terkait dengan human right, hak asasi manusia dan lain sebagainya. Kalau kita lebih ke program ya Mas ya. Program. Jalannya program. Kemudian ya bisa juga nanti ke kelembagaan dan lain-lain. Lebih kondisional aja sih. Oke. Sesuai dengan kebutuhan kan. Nah, fun fact-nya teman-teman. Nah, Mas Rinto ini adalah salah satu alumnus dari Universitas Brawijaya, betul ya? Brawijaya Mas. Brawijaya, luar biasa. Malang ya, sama Malang, kita. kita Malang. Ya, bedanya saya hanya agak Ke atas lagi ya? Agak ke atas lagi. Saya di Universitas Muhammadiyah Malang ya. Lalu, berarti dulu di Fakultas Visip ya? Saya Visip Mas. Berarti emang concernnya sudah ada di dunia masyarakat, sosial, gitu-gitu ya? Iya puji Tuhan saya keterima senam PTN aja Mas, kalau enggak mah. Oh, lolos aja ya, gitu ya. Dulu emang pilihannya emang di situ? Saya ngambilnya memang HI, jurusan hubungan internasional. Ngomongin sosial, politik. Oh, di Visipnya, tapi di HI-nya? Iya, di HI-nya. Oh, di HI-nya ya, oke. Gitu ya teman-teman. Nah, memang Mas Rinto, saya manggilnya Bang apa Mas Rinto? Panggil nama aja Mas. Oh, Rinto. Iya. Ya, Rinto, oke. Bro Rinto. Asik. Gitu ya, Bro Rinto. Udah Gitu kayak PSI gitu ya. Bro ya. Iya. Emang kader? Bukan Mas. Bukan ya? Simpatisan? Ini sosialisme Indonesia. Sosialisme. Ya, oke. Biar saya hati-hati ngomongnya. Siap. Oke, Bro Rinto. Nah ini menarik nih, ketika kemarin kita ngomong masalah Mbak Intan, terkait Intan Bedisa terkait dengan inklusivitas. Hari ini kita juga berbicara terkait dengan
kemarin saya sentil sedikit, termasuk isu inklusivitas itu termasuk isu climate change nggak gitu. Mbak Intan juga bilang semuanya gitu. Inklusivitas itu tidak hanya dari kebijakan, tetapi termasuk climate change. Nah, apa sih sebenarnya climate change itu sendiri, Mas? Kalau apa namanya secara historis ataupun secara definisi kan pasti banyak ya apa namanya makna dari climate change. Tapi simpelnya begini, perubahan iklim itu adalah perpindahan dari kayak misalnya tadi Mas bilang ada dulu kalau kita ngelihat hujan gitu ya. Atau panas itu kalau nggak April Oktober atau Ya, Februari Oktober itu, gitu kan. Di geografi sudah ada jadwalnya ya kan? Ada jadwalnya. Kalau sekarang kan bahkan sebelum itu ada pancaroba juga. Betul, kan. pancaroba. Kalau sekarang kan kita nggak bisa menilai ini pancaroba atau Panca apa indera gitu. atau Pancasila. Nah, perubahan itu juga diakibatkan karena tidak hanya soal lingkungan dan hubungannya dan lingkungan dan hubungannya juga dengan manusia. Misalnya kalau dulu sebelum revolusi industri kan iklim itu jelas ya bentukannya. Setelah revolusi industri, modernitas dan lain-lain ada perubahan iklim. Terjadilah perubahan terhadap lingkungan. Ya perubahan iklim itu tidak hanya kemudian soal iklimnya hujan panas, tapi juga soal lingkungannya, tanahnya, hutannya, manusianya juga sudah berubah, pola konsumtifnya berubah. Jadi memang dia maknanya luas, Mas. Berarti climate change itu bukan fenomena alam gitu ya, Iya, tapi iya. lebih kepada akibat gitu ya. Akibat dari apa yang dilakukan oleh masyarakat. Manusia, iya. Oke. Nah, berdasarkan data BMKG gitu kan, pada bulan Januari 2024 itu Indonesia itu mengalami kenaikan suhu sekitar 0,8 Celcius atau rata-rata sekitar suhu normal itu 27 derajat Celcius. Terus kenaikan suhu udara tertinggi juga mengalami kenaikan di atas 2%. Apakah itu juga pertanda sebagai kita ini walaupun kita ada di hutan tropis ya, atau sebagai apa ya? Kalau kita ngelihat kita itu sebagai stabilisator ya, karena hutan kita itu ada di tengah gitu ya. Nah, fenomena ini seperti apa, Mas? Ditanggapi sebagai teman-teman pengamat ya, pemantau gitu? Iya, iya. Misalnya kayak contoh lebih baik gitu ya. Kita misalnya di Bogor kan Bogor dingin ya. Dingin. Tapi kalau kita ke sana juga kan tetap panas kan. Kalau orang bilang kalau kamu mau dingin harus ke Bogor. Tuh di sana dingin. Begitupun tadi ketika kita ke hutan ternyata walaupun di tengah hutan pun kita tetap panas gitu. Kepanasan ya. Ya. Ini saya pernah lihat ada satu video gitu ya. Dia aku lupa itu Cambridge atau salah satu kampus di Amerika, dia menunjukkan video bahwa dari biru, bagaimana kemudian dulu kondisi bumi itu biru meluas sampai ke merah gitu ya. Memang tiap tahun itu suhu mungkin tidak hanya tiap tahun ya, tiap detik ataupun tiap minggu itu suhu itu naik karena memang kan ada ini ya Mas, ada ozon gitu-gitu ya. Dan kita memang memproduksi yang namanya karbon. Karbon itu yang kemudian berdampak pada suhu di bumi gitu ya. Nah kalau kita sih melihat, saya khususnya gitu ya, ini nggak terjadi karena misalnya kalau di negara-negara Eropa nih, dia kan gara-gara ini ya perkebunan skala besar gitu ya. Kalau terus peternakan, kotoran hewan itu dia mengakibatkan ozon segala macam. Padahal persentasenya kan kecil kan. Nah justru yang besar itu adalah industri-industri skala besar yang dia tidak punya standar terkait pelepasan limbahnya dan lain-lain. Di sekitar Jabodetabek aja itu lebih dari 8 kan ada industri skala besar yang kalau kata orang lebaran kalau mau lihat Jakarta langitnya biru lebaran. Padahal enggak juga. Kan aktif juga itu industri itu di hari lebaran gitu. Padahal motor udah berkurang. Di bidang apa itu? 8 itu? Ya ada banyak, ada yang di bidang tekstil, Karawang juga kan banyak juga kan yang otomotif. Ya beragam sih kalau di ini. Oke. Nah, kalau kita berbicara masalah climate change gitu kan. Kan banyak dulu. Kalau kita selalu dulu mungkin waktu saya SMA itu selalu dikaitkan dengan efek rumah kaca.
ya, efek rumah kaca, terus udara-udara atau polusi-polusi udara terkait dengan ya tadi misalnya dengan limbah-limbah buangan dari pabrik dan lain sebagainya. Itu masih relate nggak sih Mas? Terkait dengan efek, termasuk efek rumah kaca itu masih relate nggak sih dengan isu climate change itu? Tentunya masih relate ya Mas ya, karena soal limbah gitu ya, soal buangan kotor dari pabrik ataupun rumah kaca itu kan masih jadi isu yang banyak diperhatikan orang sekarang ya, apalagi kalau kita ngomongin dengan suhu bumi, dengan apa ya, keberlanjutan bumi ini gitu, karena kan jangan sampai kemudian kita ngerasain sekarang anak cucu nggak ngerasain gitu kan. Begitupun misalnya kalau ada orang yang bilang fauna flora juga begitu kan. Itu sangat relate sekarang, apalagi banyak juga teman-teman yang mengadvokasi itu. Ada yang mengadvokasinya ke jalur kebijakan gitu ya, peraturan perundang-undangan, ada yang advokasi di level grassroots. Pemberdayaan masyarakat. Tentu sangat relate gitu ya, karena kan kita hidup nggak di bumi gitu ya, kecuali kita bisa pindah dengan pintunya Doraemon ke Mars gitu kan, mungkin masih bisa diperdebatkan itu isu. Oke. Berarti isu terkait gini, kalau kita ngomong masalah efek rumah kaca itu kan isu yang sudah lama banget ya, sudah lama. Sekarang isunya udah berubah menjadi karbon. Nah, efek rumah kaca sama karbon itu sama nggak sih Mas? Atau mungkin teman-teman sobat pubers yang ada di rumah juga berpikir efek rumah kaca itu seperti apa? Apakah rumah semua terbuat dari kaca-kaca atau seperti apa Sebenarnya ada perbedaan ya dalam dua isu itu, apalagi kemudian kita ngomongin sekarang isunya karbon. Padahal karbon ini ada carbon tax juga kan, betul. Ada kemarin kalau nggak salah diterbitkan apa karbon gitu sama pemerintah ya. Dan itu sebenarnya kan nggak jauh berbeda ya, karena berhubungan juga dengan bisnis ya. Nah, kalau di isu karbon itu sebenarnya kalau dilihat kan sangat seksi dengan bahasanya. Padahal enggak Mas, enggak seksi-seksi banget sih bahasanya. Kayak misalnya di masyarakat gitu ya, di masyarakat itu kan ada hutan ya. Ada hutan yang kemudian memproduksi karbon dan lain-lain. Itu yang kemudian pengen dijual atau ditransaksikan oleh para pebisnis. Nah, di level masyarakat sebenarnya banyak yang masyarakatnya nggak dapat untung dari penjualan itu. Hanya mereka punya kewajiban untuk menjaga hutan itu. Nah, selain hutan gitu ya, mangrove gitu. Mangrove kan juga menghasilkan karbon. Betul. Dan selain untuk menghasilkan karbon, dia kan juga punya potensi untuk banjir, tsunami dan lain-lain gitu kan. Dan itu sangat sudah dikurangin juga kan mangrove. Oke. Berarti mangrove itu juga mengeluarkan karbon? Mengeluarkan karbon, Mas. Berarti hasil fotosintesisnya dia tidak hanya O2 tapi karbon juga ya? Tapi hitungannya kan beda-beda tergantung luasannya. Luasan atau jenis. Oke, Mas, berarti sebenarnya kalau kita ngomong perubahan iklim gitu ya, kita kan menjadi salah satu disebut paru-paru dunia yang memiliki hutan tropis yang cukup tinggi. Ya. Apakah ini juga termasuk salah satu faktor hari ini itu kita masih stabil gitu, atau sudah mulai berkurang? Karena tadi perubahan ada penambahan karena ada beberapa hutan kita yang sudah ditebang. Kalau ngomongin soal apakah luasan hutan kita ini menjadi salah satu yang membuat kita stabil suhunya gitu ya, atau kondisinya, bisa iya bisa enggak Mas. Karena begini, hutan itu ya hutan ataupun alam itu kan dia baiknya begini, dia nggak diurus pun dia bisa memperbaiki dirinya sendiri gitu ya. Nah, tambahnya adalah bahwa banyak kemudian hutan-hutan itu dijaga oleh masyarakat yang tinggal di sana. Ada kelompok rentan di sana, ada masyarakat adat. Nah, itu yang kemudian tadi bilang apakah cuma karena hutan aja kemudian kita bisa sampai sekarang, tuh enggak juga, karena ada pembabatan hutan gitu kan. Kalau teman-teman lihat di sosial media atau di berita, pasti hampir tiap bulan tuh ada aja konflik agraria, konflik hutan. Jadi memang ada peran-peran masyarakat juga di sana Mas, yang menjaga hutan itu, dan kita harus berterima kasih juga kepada mereka gitu. Oke, karena kan kita ngelihat beberapa data, karena beberapa hutan kita itu juga mulai
gundul gitu ya, dengan bebabatan tanpa ada regularisasi yang jelas gitu, sehingga mengakibatkan ya perubahan iklim ini menjadi sangat signifikan gitu. Nah, salah satunya mungkin ya kayak tambang dan lain sebagainya itu kan, yang kita ngelihat aja hutan kita yang paling terbesar itu ada di Papua dan di Kalimantan. Ya kan, sekarang Kalimantan itu sudah dieksplorasi sedemikian rupa, apalagi proyek IKN IKN gitu dan kan. lain sebagainya itu hampir mengambil berapa persennya dari Kalimantan, dan itu merusak, dan itu menjadi apa namanya perhatian para pengamat lingkungan seluruh dunia bahkan. Nah, itu menurut Mas seperti apa kalau kita kaitkan dengan climate change? Ya, aku sepakat Mas bahwa memang itu jadi perhatian juga ya. Bahkan oleh orang luar gitu ya. Nah, kalau kita melihat gitu ya, di konflik agraria aja, soal konflik agraria di wilayah hutan, itu ada 10 besar itu Riau, Sumut, Kalimantan. Kalimantan itu hampir semua provinsi, Papua. Ya, itu aja daerahnya yang kemudian konflik agraria di sana. Berarti memang hutan kita ini lagi tidak aman dengan kepentingan-kepentingan bisnis, baik oleh negara maupun oleh korporasi. Nah, penting kemudian jadi perhatian bahwa selain tadi kebermanfaatan hutan untuk suhu untuk kita yang tinggal, tapi juga dilihat juga ada orang-orang yang menjaga hutan-hutan itu gitu, dan mereka yang kerasa langsung dampaknya, kayak misalnya di Kalimantan ada masyarakat adat Dayak yang kemudian dia nggak terusir dari tempatnya, kemudian mata pencariannya hilang, udah gitu kena dampak bencana alam juga ketika konsekuensi hutan dihabiskan gitu kan. Sangat berpengaruh memang ya. Sangat berpengaruh. Hutan ini memang sangat berpengaruh ternyata banget, ya, gitu. terkait dengan iklim. Makanya itu menjadi concern dari pemerhati lingkungan di seluruh dunia. Apalagi kita itu ada di paru-paru ya, masuk paru-paru. Oke. Nah, Mas, menarik ya. Berarti kalau kita berbicara masalah perubahan iklim, climate change, itu kan nggak hanya sekedar kaitannya dengan hutan, tapi banyak hal. Nah, kalau isu di Indonesia sendiri terkait dengan apa? Soal lingkungan. Climate change ini. Climate change kayaknya sekarang ya itu kan isu karbon tadi satu, ada carbon trading, ada kemudian environmental justice. Emang karbon kita itu seberapa banyak sih? Ada datanya nggak kira-kira? Sampai pada akhirnya orang pada concern di situ ngelihat ini peluang dan lain sebagainya. Ya mungkin karena kebutuhan internasional juga kan, kebutuhan internasional, lalu hubungannya dengan luasan hutan tadi, itu yang kemudian jadi perhatian. Kalau aku sih ngelihat secara personal itu nggak soal hanya karbon ya, tapi bagaimana memperluas pemasukan negara selain yang ada sekarang gitu. Dengan kebutuhan proyek pemerintah yang skala besar kadang kan pasti butuh ya. Makanya banyak isu sekarang yang gimana caranya para khususnya kita di akademik dan peneliti itu menciptakan sebuah perangkat gimana cara menangkap karbon. Ya, betul. Gimana cara menangkap karbon agar jadi karbon ini tidak hanya dianggap sebagai limbah hari ini. Hari ini kan masih kita kalau kan dia keluar aja gitu ya, habis gitu kan. Habis, tapi gimana caranya kita menangkap gitu kan. Karbon ini yang juga menjadi concern dan kajian kita di dunia pendidikan ya, di dunia penelitian, mungkin dari teman-teman juga dari pengusaha juga melihat ini sebagai peluang sebenarnya. Betul, Mas. Nah, Mas, kalau kita ngomongin masalah climate change gitu kan, terus kita ngomongin masalah perubahan iklim, sebenarnya dari mana sih yang harus kita perbaiki ini? Gitu. Ini agak repot ya. Kalau aku sih, kalau akan ada hulu hilir gitu ya. Kalau aku sih semuanya juga harus diubah gitu. Paralel aja, kalau nggak paralel ya mana duluan gitu ya. Misalnya begini, kita ngomongin climate change itu kan ngomongin juga soal kebijakan pastinya ya. Karena negara yang punya tanggung jawab besar dan punya modal besar, kapabilitas besar untuk climate change di Indonesia. Ada peran masyarakat juga di sana, yang tadi misalnya masyarakat adat, perempuan adat yang dia menjaga lingkungan, orang-orang yang tinggal di hutan ataupun di wilayah dengan alam yang masih belum terjamah. Nah, di level kebijakan itu pemerintah itu bisa membuat kebijakan-kebijakan yang ramah atau orang bilang itu berkelanjutan atau
ekonomi hijau lah, kalaupun dia mau ngomongin soal ekonomi gitu ya. Nah, di level bawah ada masyarakat yang kemudian menjaga. Nah, jadi semuanya punya tanggung jawab, walaupun yang lebih besar kalau menurut saya ada di negara. Dari pemerintah ya? Iya, dari Berarti kalau nggak benar nih ngurus pemerintah, berarti yang harus kita rubah adalah pemerintahnya. Betul, betul. Bukan orangnya ya, Bukan Mas. orangnya ya, sistemnya. Kita kan pemerintah berarti ngomongin sistem. Heeh. Ya kan, kita nggak ngomongin orang. Iya, kita nggak ngomongin orang personal ya. Nanti kita dituduh Iya makar. kan, kita ngomong pemerintah adalah kita ngomongin masalah sistem. Jadi sistem yang concern terhadap Betul. climate change hari Ya. ya. Terkait dengan pembabatan hutan. Jadi pembabatan hutan itu harus concern turun ke hutan, nggak main gaplek gitu ya. Misalnya, ya kan adanya namanya main game atau rollblock gitu kan. Iya, iya. Gitu kan kita nggak tahu ya teman-teman. Nah ini adalah salah satu bentuk gitu ya, salah satu bentuk concern kita sebenarnya. Berarti tidak hanya di masyarakat sendiri ya, tetapi masyarakat pun harus punya kesadaran itu kan Ya, ya. terkait dengan itu karena apalagi kita ada di lingkungan yang tadi disebut masyarakat rentan, masyarakat yang pasti kena efeknya gitu ya. Misalnya kayak pembangunan, ya kita ngomong pembangunan IKN lah gitu kan, itu kan kesulitan air yang memang awalnya Kalimantan itu emang kekurangan air bersih sebenarnya. Walaupun belum ada pembangunan, maka dia bergantung kepada air yang ada di sungai. Betul. Iya benar nggak sih? Iya, iya. Karena saya pernah tinggal di Iya, Kalimantan. karena Jadi kan kita memang harus sumber standar airnya di sungai, iya. makanya dia harus dijernihkan dulu pakai tawas dan lain Betul, Mas. sebagainya. Terlebih dengan itu limbahnya banyak. Karena sumber airnya ada di situ ya. Nah itu kalau misalnya di Kalimantan juga masih banyak itu ya kaitannya dengan pembuangan limbah-limbah ke sungai gitu kan sampai pada beberapa biota laut, biota sungai air tawar yang menjadi ikon Indonesia juga hilang dan lain sebagainya. Nah itu kan jadi salah satu ancaman ya. Ya. Nah Mas, kalau kita berbicara masalah ini sebenarnya harus diperbaiki. Kalau tadi pemerintah kan sifatnya Masih buat general ya? meregulasi Ya. Nah, kalau masyarakat yang ada di sebagai masyarakat rentan sebenarnya seperti apa sih Mas untuk kontrolnya gitu? Iya, masyarakat rentan ini kan banyak ya, ada kaum miskin kota, orang-orang kayak kita ini kan masuk rentan ya. Kemudian ada masyarakat, ada perempuan, anak, orang tua dan segala macam. Nah, di beberapa tempat itu justru kelompok rentan ini tidak lagi jadi second barrier ya, dalam artian pemerintah dulu baru mereka gitu. Justru mereka yang kemudian banyak memulai Mas gitu. Misalnya di Sumatera gitu ya, ada banyak masyarakat adat yang dia udah punya kok mekanisme untuk menjaga hutan gitu. Jadi dalam misalnya gini, ada luas hutan 100%, 20% itu nggak boleh digunakan ataupun di kesana gitu ngambil hasil alamnya, itu ada kayak sistem-sistem seperti itu kan sebenarnya udah ada ya. Dan itu untuk menjaga. Kenapa begitu? Karena mengajarkan kalau kita mau ngomongin kalau kita mau sustain ya diambil seperlunya gitu. Itu salah satu hal yang sebenarnya udah dilakukan. Nah, di tempat lain misalnya menyakralkan hutan gitu dalam tanda kutip itu juga salah satu cara. Karena kan jangan ke situ. Jadi orang nggak bakal ke sana Mas karena sakral gitu ya. Ya, itu sudah menarik ini. Berarti pernah ke Kampung Naga? Kampung Naga mana? Kampung Naga. Mas coba jalan-jalan ke Kampung Naga, kita habis riset di sana. Kampung Naga itu salah satu adalah kampung adat Provinsi mana Mas? di Tasik, Oh, Jawa Tasik, Barat. iya, iya. Nah, nanti di sana. Dan dia itu emang ada satu hutan yang memang tidak boleh dimasukin sama penduduknya di sana. Nah, biasanya dia mengaitkan dengan pamali. Pamali ini bagian dari komunikasi gitu. Iya, iya. Cara ngajarin Cara orang. ngajarin untuk biar dia nggak ke sana masyarakatnya. Dan dia dibatasin. Cuma 100 kakak. Kalau kelebihan dari situ dia harus keluar. Nah, hutannya dia dibagi dua. Hutan yang diolah sama dia dan hutan yang tidak boleh Babat gitu ya, atau dimasukin gitu ya. Dimasukin. Sampai sekarang itu nggak bisa. Termasuk itu masyarakat sekitar. Dan itu meyakini itu. Nah, mungkin dari teman-teman kalau pengen belajar itu bisa langsung ke Kampung Naga di Tasik atau di Baduy, Badalang. Ya, itu kan kita cuma bisa Baduy luar kan. Baduy luar. dalamnya kan dia agak punya beberapa peraturan kan, itu syarat ya. begitu. Makanya mereka itu kan berada di daerah lembah, tetapi jarang sekali ada terjadi longsor. Walaupun di sekitar lingkungan dia itu terjadi longsor, ya kan? Bencana-bencana alam yang terjadi. Nah itu salah satu bentuk bagaimana masyarakat tadi, masyarakat adat, masyarakat rentan juga menjaga
kondisi-kondisi lingkungan kita. Termasuk misalnya kita harus mulai membangun itu juga harus tahu mana yang harus, berapa persen yang harus Ya, menjadi betul. lahan hijau gitu kan, atau lahan hijau, atau berapa persen sih harus kita tumbuhi dengan pohon-pohonan dan lain sebagainya gitu ya. Betul Mas. Itu kan ada aturan tata ruang gitu Iya, ya. ada apa ya bahasanya tuh, mereka tuh Ruang terbuka ya, atau apa ya bahasanya? lebih kayak gini Mas. Oke, kalau mau bikin perkebunan itu kan jenisnya perkebunan ya. Ya udah perkebunannya jenisnya ini aja, variasinya terbatas gitu kan. Yang kemudian tidak merusak tanahnya, nggak merusak alam yang tidak dipakai itu, yang berapa persen itu. Itu ada sih. Oke. Oke teman-teman, ya bagi teman-teman yang hari ini, sobat-sobat Pubers yang hari ini mungkin bertanya-tanya, kenapa sih perubahan-perubahan iklim ini kok jadi tidak bisa diprediksi, gitu kan? Kalau misalnya ini adalah bagian ternyata tidak bisa tidak hanya bisa dilihat dari satu aspek misalnya, oh ternyata pembabatan hutan secara liar atau secara ugal-ugalan dan dan meluas kemana-mana. Ini ternyata banyak hal. Termasuk salah satunya adalah konsumsi-konsumsi kita kendaraan bermotor, Ya, ya. ya kan? Makanya sekarang kita berlari ke listrik dan lain sebagainya. Ini bagian daripada campaign untuk mencegah, kita ngomongnya mencegah, walaupun ada praktek-praktek yang lain ya. Pabriknya juga produksi. Ya makanya kan, ya itu kan dia kan kayak campaignnya adalah ya, untuk menjaga lingkungan Ya, agar ya, tetap minimal ada aksi lah ya ada Mas ya. aksinya. Tapi efeknya juga sama sebenarnya. Betul. Ketika dia produksi juga menghasilkan karbon Karbon. yang tidak terlihat itu loh yang paling bahaya. Karbon ini kan nggak terlihat ya Mas. Dan itu juga kan pabriknya juga pasti mengeruk nikel misalnya. Morowali kita tahulah nikel Morowali, atau yang kemarin itu apa ya, Raja Ampat ya. Raja Ampat. Raja Ampat, ya nggak usah sebut nama lah menterinya, orang juga udah tahu. Ya, Nah oke. itu. Raja Ampat. Ya memang sih ya. Oh tadi proses-proses apa namanya tadi tambang itu juga bisa mengakibatkan climate change tadi. Betul Mas. Pertama selain geografi yang kemudian berubah kan climate change-nya juga itu kan berdampak juga ya kepada iklim ya. Misalnya ketika tanah itu dihabisi hutannya, itu kan sebenarnya wilayah hutan atau wilayah yang dia setidaknya menjaga suhu atau iklim Indonesia gitu. Ketika dia dibabat kan punya dampak ya secara langsung dan tidak langsung. Apalagi tambang skala luas di pulau-pulau kecil lagi, yang aturannya Indonesia punya aturan bahwa pulau-pulau kecil itu tidak boleh dirusak gitu kan. Walaupun dikasih program food estate gitu. Ya ini cerita, nanti kita cerita lah Mas. Walaupun Biar orang penasaran. walaupun dikasih food estate. Biar orang penasaran. Ya gitu ya. Jadi teman-teman memang kadang kita itu seperti ini ya. Kalau kita ngomong climate change itu kan sesuatu yang tidak bisa kita lihat tapi tiba-tiba bisa kita rasakan saja dampaknya gitu ya. Efeknya nggak langsung gitu ya. Tetapi efeknya bisa untuk ke depan dan lain sebagainya, termasuk untuk anak cucu kita ya. Tiba-tiba kita sadar air kita sudah nggak ada ya, air bersih kita sudah kurang ya, udara kita sudah mulai menipis ya, gitu. Sampai pada akhirnya waktu itu Jakarta yang jadi isu juga isu climate change ya, terkait dengan gimana caranya memindahkan polusi udara Keluar gitu kan. keluar ya kan, pakai angin gitu ya. Jangan disalahkan ini ya, katakan anginnya gitu ya kan. Ini adalah isu-isu yang termasuk isu climate change. Nah, hal yang basic lah sebenarnya yang harus kita lakukan di masyarakat. Elemen yang paling terkecil itu adalah keluarga, ya kan. Kalau kita ngomong eksklusivitas, sebenarnya masih kalau kita ngomongin hutan misalnya, jangan dibabat hutannya gitu. Apakah inklusivitas di dalam keluarga, khususnya informasi-informasi itu harus mulai sudah terbuka gitu Mas. Misalnya anak nih ngomong, kenapa sih Bu ada seperti ini? Dia ke orang tuanya aja. Ya. Itu bagaimana seharusnya orang tua untuk memberikan informasi terkait dengan climate change ini? Iya, jadi orang tua ini agak bukan PR sih, memang orang yang harus sudah siap ya, dalam artian tidak hanya kemudian parenting ya kalau sekarang kan ya, tapi juga bagaimana kemudian menyampaikan kepada anaknya atau kepada keluarganya terkait informasi-informasi. Misalnya ada anak-anak itu kan penasaran ya Mas, punya rasa penasaran yang besar.
kenapa sih kalau banjir tuh begini, kenapa kalau hutan tuh begini. Nah, orang tua itu memang harus sudah menjelaskan, Mas, dari kecil ya. Itu kan kalau dalam sosiologi, sosialisasi primer gitu ya. Betul. Nah, memang harus diajarin dan informasikan kepada mereka dari kecil. Ya udah, kasih tahu aja apa yang kita tahu gitu. Kalau nggak tahu kan nanti bisa dibilang, iya kita nggak tahu, nanti ibu cari ya gitu, bapak cari ya informasinya, nanti kita belajar bareng-bareng gitu. Suruh komunikasi bisa begitu sih. Iya, karena kan sekarang informasi di era digital ini kan cepat Banyak sekali ya. iya, dan bisa Ya kan? cari kan. Anak itu kan bisa penasaran. Kayak kemarin ponakan saya tanya, emang gunung es itu mencair? Itu kalau mencair gimana? Iya, banjir nggak tuh dulu? Kok itu masih dingin di sana? Kok masih banyak esnya mencairnya? Nah gitu-gitu kan kita bingung menjelaskan. Dia kan bingung kan, karena kan ya kita tayangkan, apalagi kalau ngelihat apa ya, VT atau video-video terkait dengan mencairnya gunung es, itu kan selalu dikaitkan dengan climate change dan Jayapura itu. Jayapura gitu-gitu kan. Nah ini kan juga yang harus kita jelaskan. Sebenarnya apa sih sebenarnya yang harus ditanamkan khususnya keluarga orang tua untuk kepada anaknya agar dia aware terkait dengan isu climate change ini, karena isu ini akan terus-menerus ini. Apa yang harus ditanamkan ke anak-anak gitu ya oleh orang tua. Nah, kalau saya sih lebih ke sini. Di luar kita ngomongin climate change yang terlalu besar ya, Mas ya. Aku lupa namanya. Lagi sedang mengingat namanya itu apa ya. Jadi kalau kita ngomongin ekonomi hijau atau lingkungan yang berkelanjutan gitu ya. Itu dimulai dari konsumsi yang dia tidak berlebihan. Dalam artian begini, kalau kita ngomongin sumber daya, apa sih sumber daya paling besar yang ada di wilayah A, B, C, D, E gitu. Itu yang kemudian dia pakai. Contohnya begini, listrik itu paling besar pemakaiannya di mana sih, Mas? Di Jawa kan? Jawa. Tapi ngambilnya kan dia Kalimantan, Betul. Sumatera. Sementara di wilayah-wilayah ini mati lampu tuh sering, Mas. Aku di Jakarta selama 4 tahun ini mati lampu kayaknya 2 kali. 4 tahun? 4 tahun ini, cuma Tinggalnya 2 kali. dulu? Pasar Minggu. Oh, Pasar Minggu. Iya. Kalau Masih di Ciledug Jaksel sering ya. lah. Kalau di Ciledug sering kayaknya. Saya balik ke Sumatera ke Payakumbuh, wah pasti langganan, sebulan itu pasti ada gitu. Ini maksudku begitu. Pemakaian itu juga harus diatur ya, dalam artian kalau kita ngomongin hal lain misalnya kertas gitu ya. Berapa banyak orang pakai kertas? Kemudian produksi yang kita pakai sehari-hari, nah itu harus dibatasi juga. Dalam artian ada aturannya di konsumsi itu. Oke. Nah kalau kita tadi ngomongin masyarakat, kita ngomong pemerintah. Kalau misalnya Mas Bang Bro Rinto ngomongin masa menjadi salah satu orang yang bisa memberikan saran kepada pemerintah, narasi apa sih yang sebenarnya bisa diberikan, yang disarankan agar masyarakat rentan dan pemerintah ini sama-sama concern terhadap isu ini? Kalau saran saya sih terkait isu climate change gitu ya, climate change, lingkungan, dan kelompok rentan itu kan sebenarnya 3 hal yang berkaitannya. Kalau saran saya pertama terbuka, transparan. Jadi disampaikan aja mana aja kemudian wilayah Indonesia yang dia krisis gitu ya, akan besar dampaknya. Hutan-hutannya mana yang kemudian perlu diperbaikin gitu. Nah, kedua partisipatif itu juga berkaitan dengan inklusi ya. Bahwa pelibatannya harus di masyarakat gitu, nggak boleh kemudian kita semuanya harus konsultan, harus kontraktor gitu. Kan yang merasakan di bawah masyarakat ya. Ya, pelibatannya harus diperluas. Ketiga itu soal peraturan. Sudah bisa memulai untuk membuat peraturan-peraturan yang ramah lingkungan, berkaitan dengan sustainability. Padahal kita ada SDGs loh, ada SDGs. Kita ada yang mereka selalu ikut di Eropa itu soal isu lingkungan hijau. COP, kita punya COP dan lain-lain ya. Keempat sih saya benarnya kalau mau taktis cepat dan sudah ada itu menerapkan undang-undang pokok agraria, Mas, secara personal.
Karena UU PA itu kan nggak pernah diterapkan. Kita nggak punya inventarisasi soal hutan yang kita punya, soal sumber daya alam yang kita punya, peta hutan kita yang benar-benar real saat ini untuk apa namanya wilayah hijau, wilayah mana yang menghasilkan ini. Itu kan cuma peta Nusantara yang dulu kita lihat hijau itu aja. Kan sekarang konstruktornya udah berubah. Kita nggak disediakan peta apa namanya inventarisasi atau list hutan-hutan mana yang sudah hancur gitu. Di mana aja proyek-proyek nasional atau proyek-proyek korporasi yang merusak alam dan lingkungan itu kan nggak ada sekarang. Oke. Berarti kalau tadi ngomongin masalah itu ya Mas, sarannya berarti ada satu hal sebenarnya yang kemarin saya cukup menarik ya kalau kita berbicara terkait dengan pemerintah tadi. Salah satunya adalah pelibatan masyarakat, termasuk itu masyarakat adat dan masyarakat rentan ketika memberikan input ya kan kepada masyarakat. Nah, harusnya seperti apa sih pemerintah itu untuk mengakomodir terkait dengan karena kita ngomong masalah inklusivitas itu inklusif itu kaitannya dengan apa ya Terbuka gitu ya. terbuka dan pelibatan gitu kan, pelibatan masyarakat untuk mengambil sebuah kebijakan. Kadang ya tadi ngomongin Kalimantan itu berbeda loh dengan mana namanya Jawa. Tadi ngomongin masalah listrik dan dia juga butuh listrik, ternyata di sana sering mati gitu. Nah ini kan sebenarnya mereka harus didengar juga. Betul Mas. Nah, bagaimana ini sebenarnya kalau kita ngelihat masalah isu ini? Iya, pertama soal terbuka dan inklusivitas itu. Nah, pemerintah nih harus gimana toh? Nah, kan kalau di level terbawah kan mereka punya dinas tuh Mas. Dinas ataupun kalau COVID itu dulu ada apa sih namanya tim koordinasi nasional ya untuk penentasan COVID gitu ya. Kan mereka akan gampang ya bikin pokja-pokja gitu atau bukan komunitas apa ya, tim koordinasi nasional gitu kan, itu kan mereka bisa gampang. Nah lewat itu aja dulu hal simpel gitu kan, dinasnya terbuka, pemerintahnya masyarakatnya dilibatin ketika misalnya membahas hal-hal tersebut, itu udah selemah-lemahnya iman pemerintah bisa begitu gitu. Oke teman-teman, sobat Pubers. Nah, memang ketika kita berbicara masalah climate change itu tidak hanya berbicara masalah hal-hal yang sifatnya suhu, iklim, banjir, bencana-bencana lah. Kalau kita selalu kaitkan dengan bencana, tetapi hal yang paling fundamental, yang paling mendasar adalah bagaimana kesadaran kita terhadap lingkungan-lingkungan kita sekitar. Hari ini, bagaimana kita sebagai masyarakat untuk bisa menjaga yang dari hal yang kecil lah, lingkungan kita tadi dengan cara tadi tidak mengkonsumsi terlalu berlebihan, apapun itu ya kan, karena berlebihan itu secara di agama Islam pun juga tidak nggak boleh, baik kan, juga nggak baik gitu kan. Walaupun saya Kristen nih Mas, saya wakilin gitu. Ya sama gitu kan, secara di semua agama yang mengajarkan hal itu ya kan, terkait dengan kita tidak boleh terlalu berlebihan mengkonsumsi apapun, termasuk itu pemanfaatan misalnya ya, walaupun pemanfaatan pohon dan lain sebagainya juga dikembalikan lagi ke masyarakat, tetapi harus berimbang dan bagaimana melakukan reboisasi itu. Nah, terakhir nih Mas, closing statement terkait untuk Bro Rinto gitu ya. Apa pesan terakhir untuk masyarakat, khususnya untuk sobat Pubers dan komunitas lokal agar tidak hanya menjadi penonton dan korban dan masuk ke dalam masyarakat rentan, tapi bisa berdaya menghadapi perubahan iklim? Iya. Saya kalau closing gitu ya, jadi saya ada dua. Pertama itu sebenarnya apapun yang teman-teman lakukan ya, sekecil-kecil apapun usaha dalam menjaga iklim, baik itu misalnya nggak usah pakai motor, kita pakai transportasi publik aja, itu kan sudah membantu ya mengurangi atau berdampak kepada perbaikan iklim ataupun suhu Indonesia gitu. Itu adalah apa ya, kalau kata orang sekecil-kecilnya perjuangan adalah perjuangan gitu. Kedua gini Mas, saya ada seorang teman waktu itu, dia Muslim gitu ya, pernah ngasih tahu ke saya kayaknya di Al-Quran ada, saya Kristen nih, dan itu bagus menurut saya. Kalau orang kan biasanya mengagung-agungkan hablum minallah ya. Ya. Kan ada hablum minallah, hablum minannas, ada hablum minal alam ya kalau Ya, salah. hablum minal alam. Nah, kadang-kadang tuh dia bilang ke saya begini, kadang-kadang tuh orang cuma ngomongin hubungan antara manusia dan Allah gitu ya, Allah gitu ya. Padahal ada dua lagi yang juga penting gitu, hubungan dengan manusia gitu, hubungan dengan alam. Kalau dua ini juga nggak ada kan agak gimana gitu ya. Nah maksudku di salah satunya itu di keduanya ini kan berhubungan ya, manusia dengan alam itu juga harus dijaga hubungannya, kemudian
untuk sebaik-baiknya kebermanfaatan masyarakat gitu. Oke. Ini ke pemerintah ya Mas. Kalau untuk masyarakat dan komunitas muda apa pesannya Mas? Untuk dia bisa berdaya dan menghadapi perubahan iklim yang sedemikian rupa ini. Bagaimana kemudian kita bisa mempersiapkan diri dalam perubahan iklim? Pertama memang kita harus sering-sering ngecek informasi ya Mas. Dalam artian ada terlalu banyak di zaman post-truth ini terlalu banyak informasi dan kejadian juga pasti cepat gitu ya. Nah untuk melihat climate change kita juga harus sering-sering cari informasi dan tadi dihemat-hemat lah, penggunaan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan gitu ya. Ya nggak banyak sih, karena kadang-kadang tuh mereka tuh sebenarnya udah melakukan Mas, masyarakat itu, cuman dia merasa kayaknya kurang gitu. Oke, luar biasa ya hari ini diskusi kita, sharing kita, ngobrol-ngobrol kita cukup menarik ya ketika kita ngomongin masalah climate change. Kita berbicara terkait banyak hal gitu ya, terkait banyak hal. Terkait tidak hanya ngomongin masalah hutan, industri, bahkan hari ini sekarang apa sih menjadi concern itu karbon. Salah satunya karbon ya. Ya, ada banyak juga sih sebenarnya isu lingkungan yang lagi trending ya. Dalam artian lagi naik, ada environmental justice, keadilan lingkungan, ada isu korupsi dan lingkungan gitu kan. TPPU pasti di situ, pencucian uang dan lain-lain. Ada lagi soal bagaimana kemudian mengembalikan wilayah yang dulunya hutan hancur dikembalikan ke hutan, itu juga ada isunya Mas. Bukan jadikan kebun ya. Bukan jadikan kebun ataupun lapangan padel gitu ya. Lapangan padel gitu ya. Oke. Nah, termasuk rokok dan vape ini termasuk penyumbang nggak? Pasti Mas. Pasti ya. Iya. Nah, bagi teman-teman hari ini sobat yang masih merokok, yang masih nge-vape, tolong bertobat. Ya. Tolong bertobat, itu salah satu cara pencegahan mungkin ya. Walaupun ada yang bilang seperti ini, mahasiswa kalau diingetin, saya untuk mengurangi rokok, saya kurangi rokok satu persatu. Gitu. Dibakar. Oke, siap. Ya. Dengan cara Anda membakar, itu menambah karbon juga kita, dan itu adalah perubahan climate change. Oke, gitu Bro ya, Mas, Rinto. ya. Luar biasa karena memang waktunya kita sangat mepet. Mas Rinto juga harus terbang lagi, berkeliling-keliling. Luar biasa memang Bro Rinto ini ya. Nah, teman-teman, kita akan kembali ke diskusi-diskusi berikutnya dengan tema yang luar biasa, nanti dengan pemateri-pemateri atau dengan narasumber yang luar biasa. Saya Mustiawan mengucapkan terima kasih sekali, dan Bro saya Rinto. Teman-teman bisa komen di Pubers ya, Pubers di bawah, gitu. Atau bisa follow juga di Instagramnya Media Link atau Pubers, dan Instagramnya Mas Rinto nanti ada di bawah semuanya ya, gitu ya. Jadi kalau mau tanya-tanya terkait dengan iklim, silakan. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beraktivitas dan tetap jaga lingkungan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pubers, Podcast untuk bersama. Anjir.